mengenal jalan Tuhan. Ya, beberapa hal ini saya ingin saudara renungkan bersama dengan saya. Yang pertama adalah ini. Mengenal jalan Tuhan. Itu artinya mengenal pribadi Yesus sebagai jalan dalam hidup saudara. Itu sebabnya kekristenan disebut ways of life. Kekristenan disebut sebagai jalan Tuhan. Orang-orang yang hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, I am the way, I am the truth, and I am the life. Akulah jalan. Jadi ketika kita bicara tentang mengenal jalan, kita berbicara tentang mengenal Yesus. Itu sebabnya saya sering kali katakan buat saudara, jemaat Tuhan, bahwa Jesus is the will of God for you. Yesus itulah kehendak Allah buat saudara dan saya. Saudara mengenal Yesus berarti saudara mengenal jalan. Jalan kepada mujizat, jalan kepada kehidupan, jalan kepada kemenangan, jalan untuk hidup dalam kemuliaan. Jesus is the way. Jadi mengenal Yesus artinya saudara mengenal jalan itu. Karena Yesus berkata, akulah jalan itu. Karena itu hari-hari ini penting sekali saudara bergaul dengan Tuhan, membaca Injil dari Matius sampai Yohanes, karena inilah jalannya Yesus. Bagaimana Yesus hidup, bagaimana Yesus bereaksi, bagaimana Yesus buat mujizat, itu semuanya adalah jalan-jalan Tuhan yang hari-hari ini Tuhan ingin supaya kita sungguh-sungguh kenal, pelajari, hidupi, menjadi gaya hidup kita setiap hari. Kenali jalan Tuhan dalam hidup kita dengan cara terus bertumbuh lewat persekutuan yang erat dengan pribadi Yesus Tuhan kita. Karena Dia itu adalah jalan itu. Dan yang kedua adalah ini. Mengenal jalan Tuhan artinya saudara mengenal firman sebagai peta atau panduan dalam kehidupan ini. Nah, ketika saudara pergi ke sebuah tempat yang saudara belum pernah pergi ke sana, sudah tidak tahu jalannya ke sana. Apa yang sudah perlukan? Sudah perlu peta. Terus sekarang, kalau dulu petanya masih, lebar. Ya, tapi sekarang sudah cukup Waze atau Google Map. Ya, itu sangat simpel dan sangat mudah sekali. Ya, saya percaya dua ini berbicara tentang, tentunya peta zaman dulu itu berbicara diumpamakan seperti firman. Firman itu peta jalan kehidupan kita. Di mana kita bisa lihat di mana kita berada, dan kemudian kemana kita akan pergi, dan melewati apa saja untuk mencapai tujuan itu. Itulah fungsi dari peta. Berapa kilo kita akan sampai di sana, apa saja yang kita akan temui. Tapi sekarang lebih canggih lagi. Dengan Waze, kita bisa mendengar instruksi, suara. Bukan cuma membaca peta, karena kalau membaca peta, tidak semua orang pinter membaca peta. Ya. Tapi kalau mendengar suara, saya yakin saudara akan lebih mudah. Nah, hari-hari ini Tuhan berikan Roh Kudus kepada kita untuk menolong kita dalam perjalanan ini, supaya kita mendengar suaranya seperti saudara mendengarkan Waze kalau saudara pergi ke sebuah tempat yang saudara belum tahu. Saudara dengarkan instruksi, taati instruksi itu, dan pasti saudara akan sampai ke tujuan yang saudara inginkan. Demikian juga dalam kehidupan ini. Ya, dengarkan suara Roh Kudus. Roma 8:14 berkata bahwa anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Ini waktu dan hari kita sungguh-sungguh perlu bergantung kepada Roh Kudus. Lebih dari apapun. Dalam mengambil langkah, mengambil keputusan, apapun yang menyangkut hari ini, keluarga, bisnis, keuangan, kita sungguh-sungguh harus betul-betul mendengarkan Roh Kudus dan mentaati Roh Kudus. Ya, Tuhan berikan peta buat kita. Firman Tuhan itu adalah peta. Dikatakan dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayatnya yang ke-105. Mazmur 19 ayat 105. Saya bacakan buat saudara. Mazmur 119
ayat 105. Ayat yang sudah tidak asing lagi, saya yakin, buat kita. Ya, ayat ini terkenal, ada lagunya, kita nyanyikan ayat ini. 119 ayat 105. Dikatakan, firmanmu itu pelita bagi kakiku. Jadi kaki bicara tentang perjalanan, kaki berbicara tentang langkah kita. Dan berkata bahwa firman itu pelita bagi kaki kita. Artinya penting sekali firman Tuhan ini akan menuntun langkah kaki kita. Dan terang bagi jalanku. Firman-Mu, ya, terang bagi jalanku. Dia pelita, dia terang bagi jalan kita. Dan bukan cuma itu, saudara. Dikatakan dalam terjemahan The Message-nya, dikatakan begini. By your word, I can see where I am going. Melalui firman-Mu, aku bisa lihat dengan jelas kemana aku sedang berjalan, kemana aku sedang pergi, kemana sedang melangkah hidupku ini. Firman-Mu. Kemudian dia berkata, they throw a beam of light on my dark path. Itu terjemahan The Message-nya. Firman-Mu itu pelita bagi kaki-kakiku dan terang bagi jalanku. Tapi terjemahan The Message dia berkata gini, oleh firman-Mu aku bisa lihat jalan yang aku sedang jalani hari ini. Tapi bukan cuma itu, dikatakan God throw a beam of light. Tuhan menaruh sebercah cahaya, beam of light. Ya, kalau saudara nonton teater atau Broadway begitu, ya, gelap ruangannya di depan, tapi kemudian ada lampu sorot menyinari orang tersebut atau menyinari jalan ke depan itu. Nah, seperti itulah beam of light. Wow, firman Tuhan is like a beam of light. Oleh karena itu, kalau saudara saat ini sedang mencari jalan keluar untuk persoalan saudara, mencari jalan keluar untuk semua persoalan hidup saudara, maka Tuhan sudah menyediakan jalan buat kita. Dia memberikan peta yang akan memandu perjalanan saudara. Bukan cuman firman Tuhan menolong kita untuk melihat jalan yang kita akan jalani, tetapi bukan itu. Dia detail, bahkan taruh spotlight, dia taruh beam of light. Dikatakan on my dark path. Di tengah langkah gelap, nggak bisa lihat. Bayangkan saudara di tengah kegelapan yang sangat pekat. Dan kemudian ada beam of light menyinari. Itu mengingatkan saya kesaksian tahun 65 ketika di Soe, kebangunan rohani yang terjadi di Soe. Mereka cerita dalam bukunya Meltari Like Mighty Rising Wind, ya, dalam bahasa Inggris. Itu dia cerita bagaimana anak-anak SMP, SMA, mereka berjalan di tengah malam buta. Belum ada listrik, tahun 65. Menyeberangi sungai. Ketika banjir, karena Roh Kudus bilang, pergi beritakan Injil ke desa seberang. Pergi beritakan Injil. Dan mereka nggak tahu bagaimana caranya. Gelap, ya, belum ada jembatan, dan kemudian sungai waktu itu sedang flooding, banjir. Tapi kemudian dalam buku ini diceritakan ada beam of light. Ada cahaya. Ada cahaya. Dan cahaya ini yang menolong mereka. Ketika mereka lihat cahaya, mereka injakan kaki mereka di situ. Dan saat injakan kaki mereka, di situ ternyata ada batu. Dan mereka berjalan menyeberangi sungai itu. Di tengah malam buta, memberitakan Injil. Nah, seperti itulah, saudara. Ayat ini berkata bahwa He throw a beam of light on my dark path. Dia sinari langkah-langkahku. Di dalam yang gelap, di situ dia taruh cahaya. Saya beritahu buat saudara, firman Tuhan, ketika engkau pegang firman, mencintai firman, merenungkan firman, mentaati firman, saudara, firman itu peta. Roh Kudus itu menyuarakan firman kepada kita, sehingga langkah kita tidak akan mungkin tersesat, terjatuh, ataupun tersandung ketika ikuti firman Tuhan. Karena dia menyinari kegelapan langkah-langkah saudara. Nah, yang ketiga,